Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Ini pembagian hadis ya, bagian hadis. Nah ini nanti sebenarnya ada banyak ini. Kalau kita mau membahas satu persatu, nanti bisa di sesi berikutnya ya, mungkin di depan misalnya. Ini saya sampaikan secara umum saja di sini ya, tentang pembagian sunnah atau hadis. Ya, ada dari segi jalur misalnya. Dari segi jalur ini dapat dibagi menjadi dua. Ada yang mutawatir, ada yang ahad tadi ya. Mutawatir itu yang bagaimana? Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh 10 lebih ya, rawi di setiap tingkatan. Misalnya dari Nabi. Nabi meriwayatkan hadis didengar oleh minimal ya 10 lebih ya, 10 lebih daripada sahabat. Sahabat ini kemudian nanti disampaikan lagi kepada orang di bawahnya, itu juga ada 10 lebih ya, sampai kepada para rawi atau mufarrij seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi ya, dan seterusnya. Ya, itu kalau mutawatir jadi 10 lebih. Mutawatir itu ada dua. Ada yang mutawatir maknawi, makna secara makna. Ada yang lafzi. Contoh misalnya kalau yang lafzi itu misalnya hadis maka data alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan atasku ya, dusta atasku ya, maka siap-siaplah dia mengambil tempat di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh 10 lebih daripada sahabat. Bahkan ada yang bilang sampai 70. Nah, ini kan berarti rawinya ada 70 itu dapat dikatakan pasti benarnya. Ya, pasti benarnya karena ada 70 yang dengar itu kan sulit untuk mereka berdiskusi. Gitu. Ketika ada satu kabar kemudian ada 70 orang yang mendengarkan ya, 70 orang ini menurunkan lagi kepada orang lain. Nah, itu kan sulit sekali untuk dimanipulasi atau untuk kita tolak bahwa itu bohong, ya, sulit. Itu lafzi. Tapi ada juga yang maknawi ya. Maknawi ini misalnya tentang doa ya. Nabi ketika menjelaskan tentang sholat itu memerintahkan doa. Nabi ketika menjelaskan tentang puasa ya, di situ ada juga perintah doa di selipan hadisnya. Nanti dalam ibadah-ibadah lain ada doa lagi. Ya, maka itu namanya maknawi. Maknawi di sini itu secara makna ya, dia ada, tetapi secara lafal itu ada di banyak hadis. Gitu. Nah, kalau lafzi tadi ya, itu memang lafalnya utuh ya. Satu, anggaplah begini misalnya. Ada hadis. Misalnya kalau saya bilang jagalah kebersihan, itu hadis ya. Misalnya. Kemudian didengar oleh 70 orang lebih. 70 orang ini kemudian meriwayatkan kepada orang lain. Bunyinya sama semua, jagalah kebersihan. Maka itulah namanya. Tetapi misalnya saya dalam satu ketika hari ini saya bilang yuk kita bersih-bersih sambil berdoa ya, misalnya satu hari ini yang dengar satu orang, besok saya meriwayatkan lagi satu hadis lagi. Kalau lagi santai-santai ya misalnya jangan lupa sambil berdoa misalnya. Ada kata doa lagi, tetapi dalam momen yang berbeda, yang dengar juga beda orang. Nanti dalam hal lain misalnya sebelum tidur jangan lupa doa ya, itu kan momen lain ya, berbeda dengan momen pertama kedua tadi. Nah ini berbeda-beda tetapi semua memuat tentang doa gitu ya. Ketika memuat itulah maka ini disebut maknawi ya. Dia mutawatir ya, yang bawa lebih dari 10 orang tetapi hanya secara maknanya tentang perintah doa. Oke, kemudian itu mutawatir. Satunya lagi adalah hadis ahad. Hadis ahad ini ada yang gharib namanya. Gharib itu yang diriwayatkan satu rawi. Ada lagi namanya aziz, diriwayatkan 2 sampai 3 rawi ya. Kemudian ada lagi yang masyhur namanya, diriwayatkan oleh 4 sampai 9 rawi. Ya, itu bagian dari ahad.
Rawi di sini maksudnya dari kalangan sahabat. Ya, begitu juga ke bawahnya. Gitu. Itu dari segi jalur. Kemudian jika dilihat dari segi kualitas, ya, ada hadis yang diterima, ada hadis yang ditolak. Ya. Yang diterima itu hadis sahih, hadis hasan. Ya. Hadis sahih itu hadis yang memenuhi syarat 5. Terima apa saja? Tersambung sanadnya dari Nabi sampai ke rawi terakhir. Kemudian dibawa oleh orang-orang yang adil. Ya, seluruh rawinya adil. Terus kemudian dibawa oleh orang rawi-rawi yang dobit, hafalannya kuat. Kemudian dia tidak syad, ya, tidak berbeda menyelisih hadis yang lain. Juga tidak ada ilah, tidak ada penyakitnya. Ya, itu sahih. Sahih ada yang lidatihi karena diri sendiri, ada yang lighairihi karena hadis lain. Ya. Ada lagi hadis hasan. Hadis hasan ini hadis yang memenuhi 5 syarat tadi, hanya saja di bagian rawi yang dobit itu di bawah, ya, tingkatannya agak di bawah. Dari segi hafalan, ya, itu tidak sekuat yang sahih. Ya, itu namanya hasan, ya. Jadi masih di bawahnya. Hafalannya masih ada kemungkinan lupa sedikit, ya, tapi tidak parah. 2 hadis ini dapat diterima, sahih ataupun hasan, ya, baik yang lidatihi atau lighairihi. Tetapi hadis lemah, ya, ini ditolak, ya, tidak boleh dipakai. Gitu. Hadis lemah, hadis yang dhaif. Gitu. Makanya dalam hal kehujahan, ya, penggunaan hadis sebagai dasar hukum Islam, gitu, itu yang dipakai adalah yang 2 tadi, sahih ataupun hasan. Adapun yang lemah, ya, ini nanti secara umum dia ditolak, ya, kecuali dalam hal-hal yang bersifat fadhailul amal. Fadhailul amal itu apa? Misalnya hal-hal yang bersifat sunnah, ya. Misalnya dalam hal akhlak misalnya, ya, dia tidak sahih, ya, tetapi karena berkaitan dengan kesunahan, ya, hukum sunnah, maka dia masih bisa dipakai. Ya. Itu lemah sendiri itu dibagi menjadi hadis lemah itu dibagi menjadi 2. Ada yang lemahnya itu karena terputus sanad, ya, ada yang lemahnya karena rawinya itu cacat, artinya kredibilitasnya ada yang kurang. Kalau yang terputus sanad ini dibagi lagi menjadi 2. Ya, ada yang terputusnya itu jelas, ya, ini namanya mu'allaq. Nanti ada istilah hadis mu'allaq, ada hadis munqati, ada hadis mu'dhal, ada hadis mursal. Tapi ada juga yang terputus sanadnya itu secara samar-samar, artinya tidak kelihatan, kurang terlalu kelihatan. Nah, ini nanti ada hadis mudallas, ada hadis mursal khafi. Gitu. Ini kalau mau lebih jelasnya, begitu juga contohnya nanti bisa kita adakan sesi berikutnya. Kemudian satu lagi adalah cacat rawi, artinya kredibilitas rawi itu dipertanyakan, ya, entah dari segi hafalan ataupun segi keadilan. Nah, di sini nanti ada hadis maudhu atau hadis palsu, ya. Hadis palsu ini berarti berhubungan dengan keadilannya, ya. Seseorang dia memalsukan hadis, ya, itu maudhu berarti. Itu berarti keadilannya tidak dipertanyakan, dia tidak dipercaya. Ada hadis matruk. Matruk itu semi maudhu, ya, hampir mirip dengan palsu tetapi di atasnya dikit. Kemudian ada mungkar, ada syad, ada mu'allal, ada musahhaf, ada mudharib, ada mudraj. Kalau mau ditingkatkan, ya, dalam bentuk peringkat, ya, yang paling parah adalah yang maudhu, ya, hadis palsu yang memalsukan. Misalnya hadis palsu itu ada hadis al-badinjan, ya, da'un min kulli da', ya. Atau ada hadis lagi, ya, ini sebenarnya palsu tapi populer di sekitar kita. Misalnya naumus shaimi ibadatun, ya, tidurnya orang puasa itu ibadah, ya. Ini kan populer sekali dibawakan oleh para dai. Sebenarnya hadis itu bermasalah, bahkan palsu, gitu. Nah, itu melalui apa dilihatnya? Melalui rawi yang membawa hadis tersebut, gitu.
melalui rawi yang membawa hadis tersebut ternyata kredibilitas yang dipertanyakan. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain memang ini hadis ini agak bertentangan ya dengan logika. Kenapa? Karena masa orang tidur saja itu kemudian menjadi ibadah. Ya, bagaimana kalau dia tidur tidak sholat misalnya? Ya, gitu. Memang bisa saja ya tidur itu bisa menjadi ibadah, tetapi nanti ada ketentuan-ketentuannya. Gitu. Tetapi menggunakan hadis tersebut sebagai dalil bahwa tidur orang puasa itu ibadah itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena hadisnya cacat, hadisnya itu palsu. Ya, gitu. Itu paling parah. Nanti di atasnya lagi adalah matruk. Matruk itu semi palsu. Ya. Apa yang membedakan? Kalau yang membedakan itu kalau hadis palsu itu dibawa oleh rawi yang sehari-hari dia memang dikenal memalsukan hadis. Tapi kalau matruk ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dalam sehari-hari dia suka berbohong ya, suka berbohong. Maka ketika dia meriwayatkan hadis itu juga diduga bohong. Gitu. Nah, itu paling parah dua hadis ini. Nah, dua hadis ini tidak bisa dipakai sama sekali ya. Baik untuk hal-hal yang bersifat wajib ataupun hal-hal yang bersifat fadhailul amal atau kesunahan itu tetap tidak bisa dipakai kalau maudhu dan makruh. Tapi kalau yang lain nanti masih bisa ditoleransi. Oke, itu dari segi kualitas. Selanjutnya dari segi penyandaran ya, disandarkan kepada siapa? Itu ada 4 setidaknya. Ada hadis qudsi ya, disandarkan kepada Allah. Ya, hadis yang dari Allah kemudian dilafalkan oleh Nabi. Ada hadis marfu, ini yang disandarkan kepada Nabi ya. Ada hadis mauquf, ini yang disandarkan kepada sahabat. Ada maqtu, hadis yang disandarkan kepada tabi'in ya. Maka di sini ya, yang dapat dianggap sebagai sunnah atau yang diisbatkan disandarkan kepada Nabi hanya 2, qudsi sama marfu. Karena qudsi itu meskipun dari Allah, lewatnya juga Nabi. Begitu juga marfu ya. Tetapi begini ya, ini tidak berkaitan dengan kualitas. Jadi bisa saja ada hadis qudsi tetapi secara kualitas dia lemah, ada seperti itu. Ada hadisnya hadis marfu, dia berasal dari Nabi tetapi setelah diteliti dia ternyata palsu juga ada. Gitu. Jadi tidak secara otomatis ketika qudsi ataupun marfu itu dia sahih, enggak juga gitu. Karena ini saya melihat dari segi penyandarannya saja. Ada lagi yang terakhir adalah segi pengamalan, diamalkan. Untuk mengamalkan suatu hadis ya, itu harus dilihat apakah hadisnya itu jelas atau enggak, muhkam atau enggak. Gitu. Kalau sudah jelas ya, dia sahih tadi ya, sahih, jelas maksudnya, tidak bertentangan ya. Oke. Ya. Tapi bisa saja hadis itu adalah mukhtalaful hadis ya, yang berselisih entah dengan hadis lain, entah dengan ayat Al-Qur'an, entah dengan otak ya. Gitu. Maka ini harus dikompromikan dulu bagaimana cara memahaminya. Ada juga hadis yang udah dinasah. Kalau udah dinasah berarti sudah tidak bisa dipakai. Ya, gitu. Sudah tidak bisa dipakai. Misalnya tentang ziyaratul kubur ya. Dulu Nabi itu melarang ya, kuntu nahitukum an ziyaratul kubur. Nabi pernah melarang ziarah kubur. Itu awalnya. Tetapi di akhir-akhir beliau ya, itu kata beliau fazuruha, maka ziarahlah. Nabi menyuruh berziarah gitu. Jadi larangan berziarah tadi itu sudah dinasah dengan hadis yang memerintahkan ziarah. Gitu. Itu nasih mansukh. Oke, ya itu terkait nasih dan mansukh. Jadi kalau urutan ya, itu ya muhkamul hadis dulu yang sudah jelas pemahamannya. Kemudian baru mukhtalaful hadis ini dikompromikan, kemudian nasih ya, baru mansukh.